terakhir, untuk episode kali ini aku mau curhat sekaligus berbagi informasi mengenai betapa challenging-nya membuka rekening bank di Jerman. Oke, FYI, aku kasih tahu kalau misalnya di Jerman itu membuka rekening agak takes time karena membutuhkan waktu bisa dibilang sampai 1 bulan. Dari mulai kita ada appointment dengan petugas, terus juga kita akan menunggu untuk dikirimin kartu ATM dan juga PIN, dan masih banyak lainnya. Dan aku sendiri udah mencoba beberapa bank dan akhirnya setelah sekian lama, udah hampir 3 bulan di sini, alhamdulillah akhirnya ada sebuah bank juga yang jadi gitu. Oke, aku tiba di Jerman di akhir November, lalu di bulan Desember aku mencoba untuk membuka rekening. Dan membuka rekening di Jerman itu syaratnya adalah kita harus punya Meldenbestätigung, atau kayak kita udah terdaftar gitu sebagai warga kota tersebut. Nah, selain itu kita juga butuh paspor, terus juga harus mengisi formulir dan masih banyak lainnya. Jadi umumnya sih rata-rata seperti itu ya. Atau juga bisa ada sebuah bank, mungkin nggak ada sebuah bank sih, ada beberapa bank yang juga meminta Steuernummer atau nomor pajak. Oh ya, nomor pajak itu didapat dari pas kita daftar di Meldebestätigung ya. Oke, nah aku di bulan Desember aku coba buka Posbank. Jadi Posbank itu adalah salah satu bank yang berafiliasi dengan kantor pos. Jadi kalau di kita mungkin kayak semacam BTN untuk tabungan bataranya. Dan aku udah mencoba di Desember, aku ikutin secara prosesnya online karena pandemi juga. Lalu setelah 1 bulan nggak ada informasi apa-apa, padahal aku ngerasa tiap minggu itu aku email. Dan aku datang ke bank, katanya data aku belum ada. Luar biasa sih, mengagetkan, surprising. Karena aku benar-benar butuh nomor rekening itu untuk banyak hal. Di antaranya adalah untuk pencairan blok account aku. FYI, blok account itu adalah sebuah rekening, bukan semacam rekening ya, adalah akun di mana kita menyimpan 10.300-an euro untuk biaya hidup kita sebagai student selama 1 tahun di Jerman. Nah, tiap bulan mereka akan mengirimkan 861 euro kepada rekening kita. Nah, yang dibutuhkan adalah rekening Jerman gitu. Lalu yang kedua tentu aja buat transfer, terus juga untuk berbagai kebutuhan lainnya. Karena ya kalau zaman sekarang susah juga gitu, ribet kalau misalnya pakai rekening Indonesia, terus kita buat transaksi lain tuh kayak banyak banget potongan dan juga ya pokoknya ya begitulah. Lalu aku akhirnya mencoba ke Deutsche Bank karena memang disarankan pakai Deutsche Bank untuk Sparkonto dan lain-lain, terutama untuk student. Dan ternyata sama, prosesnya ribet. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah 1 bulan aku nunggu, ternyata katanya mereka meminta keterangan bagaimana aku mendapatkan 10.000 euro. Itu aneh banget gitu. Berarti kan aku mungkin kayak diminta slip gaji, macem-macem gitu kan. Kayak itu kan aku harus kayak ngurusin lagi ke Indonesia gitu. Dan katanya teman-temanku tuh tidak ada mengalami kayak gitu, dan kayak kebetulan aja gitu aku dapat rezeki kayak gitu gitu. Gitu. Dan akhirnya aku memutuskan udahlah cari bank yang paling gampang aja dan yang paling affordable, meskipun kayak akan ada plus minusnya. Nanti aku cerita plus minusnya. Akhirnya aku mutusin ke 2 bank swasta, yaitu Commerzbank dan juga Sparkasse. Nah, si Commerzbank ini aku datengin ke banknya, aku katanya harus bikin termin atau bikin appointment. Aku dapat tanggal 22 Maret. Nah, itu aku datangnya kemarin tanggal berapa ya? Di hari Jumat tanggal 4 Maret aku. Akhirnya aku aku ke Frankfurt, ke Sparkasse. Dan di Sparkasse aku dibikinin janji di hari Senin ini, 9 Maret 2022. Dan oke, aku udah ke bank tadi. Dan alhamdulillah cepet, dalam waktu 1 jam ternyata rekening aku aktif dan aku udah dapet kayak semacam buktinya. Cuma nanti untuk kartu ATM dan juga PIN akan dikirim ke rumah. Ya, semua kayak gitu ya guys. Oke, dan aku kasih tahu plus minusnya apa. Jadi kalau si Frankfurt Sparkasse ini plusnya adalah tadi prosesnya nggak terlalu ribet meskipun tetap aja lama. Lalu yang kedua adalah ini ada di mana-mana di kota Frankfurt. Jadi kalau mau narik ATM, you can withdraw it everywhere. Lalu yang ketiga adalah
ya itu dia tadi, dia punya bank online dan pakai bahasa Inggris, dan petugasnya juga ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi this is really good point for international student. But negatifnya, bukan negatif sih, semacam minusnya adalah satu, dia karena namanya apa sih, lihat lagi sekali lagi, dan ini bukan promosi, Frankfurter. Jadi begitu aku misalnya pindah ke kota lain, let's say Munchen atau ke Berlin atau kota lain, itu aku harus tutup yang di Frankfurt dan aku harus buka di kota lain. Gak praktis ya. Lalu yang kedua, ini konon katanya tiap bulan akan ada semacam uang administrasi dan lumayan gede, yaitu 7 euro. Jika dibandingkan bank lain yang katanya cuma 4 euro, atau bahkan ada yang kostenlos alias gratis, si Frankfurter ini mintanya gede. Ya udahlah ya, demi kemaslahatan umat. Terus yang pasti sih semoga aja aktu ATM aku segera dikirim. Terus juga aku bisa kerja keras lebih banyak lagi, aku juga bisa hemat lebih banyak lagi, sehingga aku bisa menutupi biaya administrasinya yang besar itu. Oke, itu aja curhatan aku soal betapa ribetnya buka rekening di bank. Semoga segala urusan setelah ini dimudahkan, dan juga yang pasti semuanya yang pengen ke Jerman atau lagi di Jerman tetap semangat dan sehat selalu. Oke, kalau gitu Oli pamit dulu. Kalau gitu, cus, annyeong, makasih.